ada warga Batam yang kena, kita semua kegiatan komunitas diimbau ke semua anggota supaya menuruti semua himbauan pemerintah. Kalau cewek pastilah, katanya kalau komunitas itu cewek itu daya tarik. Kalau terdata mungkin lebih dari 100. Kalau untung aja orang ada bertamu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Sagara di channel Rahmat Sagara Official. Kali ini di edisi podcast dengan tema dampak corona terhadap aktivitas komunitas Minang di Kota Batam. Siapa gestar kita pada kesempatan kali ini? Namun sebelumnya saya informasikan buat Anda subscribe dulu Rahmat Sagara Official supaya saya dapat memberikan konten-konten yang bermanfaat yang akan saya berikan buat Anda. Halo warganet yang budiman, jangan lupa subscribe channel Rahmat Sagara Official, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan akan saya bagikan buat Anda. Check it out! Oke, dan di hari ini di edisi spesial podcast kita, bintang tamu kita adalah Uda Erik Katona dari komunitas Rantau Minang Bersatu atau Rambers di Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Erik? Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Jadi kita panggil Uda ya, karena orang Padang ya kan? Orang Padang. Orang Padang. Jadi kalau Uda Erik ini suasana Lebaran, kita juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Sama bang, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Dan kali ini kita suasana Lebaran sama-sama merayakannya di Kota Batam ya. Kebetulan saya juga orang Padang, jadi kita sama-sama tidak bisa pergi pulang kampung karena aturan pemerintah selama pandemi ini berlangsung. Jadi kita tidak boleh dulu untuk pulang kampung. Sedih nggak sih sebenarnya? Kalau kata sedih ya sedih lah seperti kebanyakan orang lah ya. Tapi kita pulang kampung. Tapi untungnya sekarang orang tua saya sini. Oh alhamdulillah. Tapi bagaimanapun juga suasana kampung tetap dirindukan. Ya. Suasana beda jauh. Suasana beda jauh. Ini Rambers Rantau Minang Bersatu. Semuanya berarti di Kota Batam ya, belum ada di daerah-daerah lain ya. Belum. Berarti mereka harus dirantau dulu untuk menahan rindunya tersebut ya kan. Dan ini kita sangat senang sekali karena kan perwakilan dari anak rantau yang merayakan dan merasakan Lebaran di rantau seperti apa. Nanti mungkin juga bakalan tahu juga perasaan teman-teman yang lain juga diwakili oleh Rantau Minang Bersatu. Dan yang paling penting juga nanti kita akan bahas bagaimana sih dampak corona ini terhadap anak rantau atau Rantau Minang Bersatu di Kota Batam. Tapi jangan jawab dulu, saksikan terus ya. Subscribe dulu Rahmat Sagara Official, oke? Ini perbincangan yang sangat menarik sekali karena di depan saya ada guest star atau bintang tamunya. Kebetulan orang Minang juga, satu darah dengan saya sebenarnya, Rantau Minang Bersatu. Nah kalau boleh tahu nih, Uda Erik itu di Sumatera Baratnya, kampung halamannya persisnya di mana? Tepatnya di Kabupaten Padang Preman. Nah, Kecamatan Tujugoto, Nagari, Balahayu Utara. Ajo. Ternyata. Jorong Sungai Tare. Jadi ada Uda, ada Ajo. Dan ini spesialisasinya adalah Ajo. Jadi saya akan panggil Ajo ya, berubah ya. Nah, yang penting di sini adalah ini masih suasana yang begitu hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat tentang virus corona. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya sebenarnya bagaimana dampaknya. Ada berita yang benar, ada yang hoax. Kita sendiri kan agak susah ya untuk menyimpulkan atau memilih mana yang benar, mana yang salah. Tapi yang saya ingin tanyakan di sini adalah pertama sekali nih mendengarkan informasi adanya pandemi ataupun virus corona ini, bagaimana nih perasaannya Ajo Erik nih? Kalau dulu ada rasa was-was lah. Was-was ya. Waktu mulai dengar di Cina. Kalau sudah pas. Tapi langsung percaya atau gimana? Ya kalau sudah dunia beritan ya percaya kan. Percaya ya. Pas sudah datang di Indonesia, baru rasa cemas itu. Langsung meningkat ya, kecemasannya meningkat. Apa pertama kali yang dilakukan? Berkurung diri di rumah atau gimana? Paling ya menaati himbauan pemerintah aja. Tetap ya, ikut protokol pemerintah. Itu keluar tetap juga, tapi pakai masker kan. Iya. Itu yang harus dilakukan ya, karena kita sendiri juga tidak tahu siapa
yang terdampak virus corona atau siapa yang belum terdampak ya kan. Jadi Betul. intinya kita harus waspada. Oke. Nah, ini menarik sekali ya, apalagi teman-teman yang lainnya sudah disampaikan juga terhadap Rantau Minang Bersatu untuk sama-sama berwaspada. Udah disampaikan. Sudah, sebelum pas sudah ada warga Batam yang kena, kita semua kegiatan komunitas di stop. Oh, di stop, ya. Diimbau ke semua anggota supaya menuruti semua himbauan pemerintah. Oh, jadi anggota lebih takut ke Ajo Erik ya? Enggak ya? himbauan aja. Oh, diimbau. Tapi ada juga yang bandel bandel juga. banyak. Oh, ada juga ya. Tapi sebenarnya Jadi kan tergantung diri sendiri aja. bagaimana cara kita menyikapinya Nah, ya. Caranya menyampaikan ke teman-teman dari Rantau Minang Bersatu supaya melakukan tindakan anjuran pemerintah melalui WhatsApp atau atau apa nih? WhatsApp ya. Ya, WhatsApp, media sosial lah. Media sosial. Itu banyak cewek-ceweknya juga di situ ya. Kalau cewek pastilah, soalnya kalau komunitas tuh cewek itu daya tarik. Oh, daya tarik. Daya tarik. Tapi jumlah orang yang di komunitas berapa banyak nih sebenarnya? Kalau terdata mungkin lebih dari 100. Lebih dari 100 ya. Tapi kalau aktif kan mungkin kurang lah. Yang penting ada di data. Ada. Jadi ada yang datang, ada yang pergi, Ada yang pergi. biasa lah kan komunitas. Yang penting dia masih semangat ya, karena kesibukan di Kota Batam juga luar biasa. Jadi menarik sekali karena pertama langsung cemas, kemudian diinformasikan ke teman-temannya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan di virus corona ini. Ada kadang-kadang kan kita menutup pintu rumah rapat-rapat supaya tamu nggak boleh masuk. Ada juga yang mengizinkan masuk dengan standarisasi cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Nah, Ajo Erik ini bagaimana? Menerima semua orang yang datang atau menyeleksi? Kalau untung aja orang ada tamu bang. Pas lebaran aja tamu orang. Lebaran datang ya, Datang. Tapi nanya THR. ya paling saudara-saudara dekat aja datang ke rumah. Oh, alhamdulillah ya. Tapi tetangga lain bisa rumah ya tutup pintu kan. Tapi tetap jaga standarisasi. Ini sih. Nah, bagaimana nih masalah pekerjaan setelah mengetahui adanya virus corona sampai di Kota Batam, tetap bekerja atau di stop? Kalau corona efeknya dari pekerjaan ya sama seperti yang lain lah, dampaknya besar kali. Sekali Ya, bisa dikatakan turun drastis. Tapi masih bekerja. Kalau saya sendiri nggak ada pekerjaan Nggak bang, ada pekerjaan. udah hampir 3 bulan lah. Dan berikut penghasilan ada? Ada. Dari? Adalah masukan dari tempat kerja Oh, bantuan. sumbangan bantuan ya. Dari Nah, itu dia. Jadi itu aja tahan kan. memang badan tetap dijaga jaraknya, Ya. tapi perasaan harus didekatkan Ya, kan. ya. Udah banyak dapat bantuan. Oh, bantuan dari pemerintah Kota Batam, alhamdulillah dapat lah. Dapat ya, Sudah berarti- 2 tahap kan. Berarti Alhamdulillah. pemerintah tetap peduli terhadap Peduli, orang. ya. Nah, teman-teman yang lainnya dari Rantau Minang Bersatu, apakah mereka juga merasakan hal yang sama, mendapatkan bantuan? Adalah karena anggota Rambes banyak orang pedagang. Oh, wira swasta. Wira swasta kan. Kalau pedagang tahu lah kan efeknya Banyak. cepi kan. Apalagi pakaian. Pakaian. Benar. Jadi luar biasanya Rantau Minang Bersatu ini kompak, kemudian juga menyampaikan kepada grup tentang adanya bahaya dari virus corona, tetap siaga. Tapi bagaimanapun juga ada yang bekerja sebagian, ada juga yang pengusaha ya atau wirausaha muda. Usaha muda lah. Nah, bagaimana caranya mengatasi kalau seandainya nih ada tetangga yang terdampak atau terdampak virus corona, ada nggak terdengar dari tetangganya? Kalau alhamdulillah tempat saya tinggal belum ada bang. Belum ada. Belum ada. Alhamdulillah lah. Di mana tinggalnya? Di Tanjung Buntung. Tanjung Puno itu kawasan Bengkong atau? Bengkong. Di Perumahan Sarmen. Tapi katanya informasinya Bengkong tuh kena zona merah. Itu percaya apa enggak sih? Kalau percaya dari informasi dari apa gugus tugas COVID-19 Kota Batam percaya. Tapi kalau berita lain Nggak percaya. Yang penting berita yang apa lah yang dapat dipercaya lah. Betul. Jadi kita harus menyaring berita itu mana yang ya. benar mana yang tidak ya. Nah, itu adalah pemuda yang smart. Jadi jangan sampai semua berita diambil ketakutan, malah makin bahaya ya kan, makin bahaya. Dan jangan lupa juga kalau seandainya ada tetangga yang terdampak virus corona, seandainya ada kira-kira apa yang dilakukan? Itu baru mantap. Jangan takut ya untuk melakukan tes, karena di sini kita dengan cara tes kita menyelamatkan orang lain dan diri kita sendiri. Tapi alhamdulillah nggak ada ya. Nah, bagaimana dengan anak Rantau Minang Bersatu? Apakah ada yang terdampak?
Kalau sampai sekarang ini alhamdulillah belum ada. Belum ada ya. Ada, Tapi kayaknya virus corona itu berdampak buruk terhadap kantong kayaknya ya. semua Semua kena ya. Semua. Positif kena Ya, semua. Semua kena. Orang kaya, orang miskin tambah miskin lah istilahnya. Iya benar. Orang kaya makin peduli ya. Peduli. Nah, ada nggak program khusus yang dilakukan oleh Ajo Erik beserta teman-teman di Rantau Minang Bersatu? Program khusus apa sih yang harus dilakukan semasa virus corona? Nggak mungkin kita berdiam diri dulu dong. Nah, harus ada ide-ide kreatif. Ada nggak sih? Kalau sampai sekarang mungkin belum ada bangsanya. Masih berdoa dan berzikir. Soalnya kita kan menuruti imbauan pemerintah nggak boleh berkumpul. Kalau kita kan komunitas ini pasti berkumpul terus minimal lebih dari 10. Benar. Jadi untuk sekarang stop dulu. Di vakum aja sementara sampai semua aman. Biar aman, biar semuanya terkendali. Biarkanlah pemerintah yang bekerja, gitu ya. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa pemerintah kurang tanggap katanya. Ada juga berpendapat pemerintah terlalu lambat untuk menangani virus corona. Nah, bagaimana menurut Ajo Erik nih? Benar atau pandangan sendiri bagaimana terhadap pemerintah? Kalau menurut saya bukan tanggap pemerintah, kurasa sudah maksimal lah. Sudah maksimal. Tapi mungkin itulah kemampuan pemerintah kita ya kan. Nggak bisa sangat kita hargai. Kalau ya? kita banding sama negara lain susah. Negara lain sudah kualitas tim medisnya sudah apa kan di atas kita kan. Benar. Yang penting kita syukuri aja. Soalnya pemerintah sekarang masih mau menangani masyarakatnya. Intinya ini antara pemerintah dan masyarakatnya udah saling support, saling mendukung satu sama lain supaya kita bekerja bersama-sama melawan virus corona. Nah, terhadap tim medis sendiri ada nggak harapannya nih? Ya, kalau harapannya mungkin terus semangat bekerja. Tak usah didengarkan suara yang lain yang sering netizen yang membuli lah kan. Yang penting kita kerja sosial. Yang penting apa pekerjaan kita itu yang kita kerjakan. Benar. Nah, harus tetap semangat. Intinya tetap semangat apapun kata orang terhadap pekerjaannya tim medis. Kita berdoa tim medis juga tetap semangat jaga kesehatan ya. Jadi Ajo Erik, nah sekarang kan lagi viralnya di Indonesia dengan kalimat Indonesia terserah. Nah, ini kan ada bentuk kekecewaan dari berbagai pihak terhadap apa yang terjadi saat ini. Nah, ini bagaimana pendapatnya Ajo nih? Indonesia terserah. Kalau bahasa Padangnya tasarah lah gitu kan, kuatilah gitu ya. Mungkin Indonesia terserah ini mungkin terjadi karena banyaknya masyarakat Indonesia yang masih melanggar lah himbauan pemerintah lah, kemana membangkang. Padangnya membangkang madar dia ya. Dan ada amuh lagi dia. Kemana keluar rumah nggak pakai masker kan, nggak jaga jarak, berkerumunan ramai itu aja. Akhirnya capek. Tapi masyarakat Indonesia pun tidak bisa juga disalahkan karena aturan pemerintah yang sering berubah-ubah. Betul. Jadi masyarakat pun capek juga kan. sama. Jadi muncullah kalimat terserah ya. Mungkin nanti ada lagu Minangnya judulnya Tasarah ya. Iya kan. Padahal Bang Rahmat bisa membuat lagu kan. Mudah-mudahan ya, doain ya. Albumnya sudah lama terbitkan. Nanti kita terbitkan bersama-sama. Dan yang di sini juga ada kalimat terserah, ada juga yang beranggapan tetap semangat gitu kan. Intinya sini semua masyarakat di dunia ingin pandemi ini segera berlalu, rezekinya segera datang ya. Dan harapan juga pemerintah tetap semangat pemerintah meskipun ada beberapa masyarakat yang masih ngeyel, masih membandel gitu kan. Nah, kali ini juga saya ingin menyampaikan banyak bertanya. Saya yakin ini ada perwakilan Rantau Minang Bersatu gitu kan. Ini sebenarnya Ajo Erik ini masih jomblo atau udah punya pasangan nih? Kalau sekarang statusnya masih lajang lah, Bang. Kalau sekarang statusnya masih lajang lah, Bang. Masih lajang ya. Dulu. Jadi antara lajang dan jodohnya itu PSBB ya. PSBB OTW gitu kan. Nah, selama virus corona ada hubungannya nggak sih dengan jomblo? Apakah makin terasa lajangnya? Padahal lebih enak kalau jomblo pada masa corona, Bang. Kenapa? Kita kemana aja di rumah, kumpul. Kalau kita keluar, kita lihat orang pasangan kan. Masih ada penyakit baru yang timbul ya. Penyakit baru yang timbul akibat virus corona. Kumpul sama teman aja kan. Betul. Nah, ini nih yang menarik, pertanyaan yang harus
segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Bagaimana nih sebenarnya ada nggak sih dampak positif yang dirasakan dari virus corona terhadap komunitas Minang di Batam? Dampak positifnya kalau secara komunitas belum, tapi bagi diri sendiri ya Bang. Jadi kita lebih menjaga kebersihan, tangan, pakaian kan. Yang sebelumnya belum maksimal. Terus sekarang lebih dekat sama saudara atau keluarga lah, kumpul kan. Terus apa lagi? Dapat ilmu bagaimana cara membuat hand sanitizer. Tapi pasti lagi tiap sembako beres tambah banyak rumah Bang. Jadi makin peduli, rasa-rasanya makin tinggi. Jadi ada positifnya ternyata. Sebelumnya tidak pernah berjemur, gitu. Ilmu kesehatannya tahu. Nah, itu dipraktekkan semua ya. Jadi harapannya setelah virus corona ini hilang, dipraktekkan lagi apa tidak nih? Kalau cuci tangan, mungkin ya. Pakai masker kalau bekalan motor, mungkin kan debu kan. Kalau makan pakai masker juga. Mungkin silah aja. Pakai selang minumnya. Tapi ternyata alhamdulillah ada juga ya dampaknya ya. Kalau dampak negatifnya tadi sudah banyak ya. Pekerjaannya sudah ada yang hilang, sudah tidak bisa melakukan aktivitas apa lagi gitu ya. Jadi harapannya apa nih? Satu kalimat buat corona ini nih, apa nih kalimatnya? Mungkin mudah-mudahan corona ini cepat pandemik. Corona ini bisa cepat bangkit dan ekonomi masyarakat khususnya Kota Batam bisa normal lagi kan, malah meningkat dari sebelumnya. Jadi corona harus tanggung jawab ya. Corona itu harus tanggung jawab dengan segala kerugian yang ada. Kalau tahu alamatnya saya cari. Oke, itulah tadi perbincangan saya bersama Ajo Erik mengenai dampak corona terhadap aktivitas komunitas Minang di Kota Batam. Banyak sekali bincang-bincang kita yang yang asik, yang seru, juga bisa menyampaikan inspirasi kepada masyarakat dan pemerintah, dan ucapan terima kasih juga buat orang-orang yang telah membantu ya. Intinya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu dan kita cepat beraktivitas seperti biasa. Tapi sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, saya akan berikan kenang-kenangan dulu buat Ajo Erik Katona dari Rantau Minang Bersatu. Channel Rahmat Sagara Official, jangan lupa di subscribe buat teman-temannya ya. Dan merupakan kaos cantik adalah YouTube Rahmat Sagara Official. Oke, diterima ya. Ya, makasih Bang. Sama-sama. Salah satu efek dari corona nggak bisa beli baju lebaran Bang. Ini dapat baju lebaran. Tolong sampaikan dalam bahasa Padang dulu dong ucapan terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa bahasa Padang. Pertama terima kasih para Rahmat Sagara. Jangan lupa ya subscribe. Kadang masuk payment kalau R ini susah subscribe. Rahmat Sagara Official. Patu ya mana. Terima kasih banyak. Pakai dulu sebentar. Baju mahal. Baju penuh kenang-kenangan di masa pandemi kita. Wawancara singkat mengenai dampak virus corona terhadap komunitas Minang yang ada di Kota Batam. Baju rayo. Rahmat Sagara Official, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih banyak Ajo Erik, sehat selalu, jaga kesehatan, tetap ikuti anjuran pemerintah untuk menjalankan segala sesuatu aktivitas sehari-hari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.